أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga anak zuriat meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah senantiasa tetapkan dan terus tambahkan keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan, ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Bermula keimanan itu adalah 73 cabang. Apabila sempurna kita melaksanakan 73 cabang iman ini, maka sempurnalah keimanan kita. Apabila ada di antaranya kita tidak melaksanakan, maka kurang jualah iman kita. Yang ke-35 daripada cabang iman, yaitu wajiblah atas orang yang beriman, yaitu menjaga kemaluannya dari segala yang diharamkan, dari segala yang dimarahi, dimurka Allah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga dapat memelihara kemaluan ini. Apa yang diharamkan, atau apa maksiat kemaluan? Yang pertama, membuka kemaluan kepada orang yang haram memandangnya. Itu berdosa kemaluan tak? Bagaimana ada masalah bebinian, ada penyakit di rahim kah, atau ayah baranak kah? Lalakian dokternya mengapa? Seharusnya, nah itu darurat ngarannya, dimaafkan, ya kan? Karena berobat. Yang kedua, membuka kemaluan di waktu sendirian tiada hajat. Kalau ada hajat, kada apa-apa. Masuk WC bahera kami, mun kada bapacul cawe ya Pak. Tajirit. Itu ada hajat ngarannya. Ini apa di dalam rumah bertelanjangan aja, kada ada juga yang melihat aja. Kada boleh. Malaikat yang melihat. Mandi, ya kan? Kalau bisa pecawai itu mandi itu. Sekurang-kurangnya makruh itu nang mandi kada pecawai itu.
Yang ketiga, membuang air bakamih atau bahera menghadap kiblat atau membelakanginya. Atau berdosa kemaluan tak? Ya kan, di mana arah kiblat? Cuma ini di yang ada di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan, kamar WC kecil kada bapak. Betul, ya berdinding. Itu walau menghadap kiblat atau membelakangi kada bapak. Ini maksudnya kada boleh ini kada ada berdinding luas. Ya kan? Luas di tengah lapang kah, di tanah lapang atau dalam rumah juga, tapi ini luas benar WC-nya. Kada boleh juga. Kalau yang dimaafkan itu WC-nya nang hal sekadaran aja tak halus tuh, itu boleh ya. Yang keempat, buang air di atas kuburan, berdosa kemaluannya. Walaupun kuburannya kuburan kada Islam, kada boleh jadi kami. Itu mengundang masalah ngarannya, hendak bakal ngarannya kuburan orang di kami. Apalagi kuburan orang Islam kada boleh lagi. Yang kelima, membuang air di dalam masjid. Kalau kada katahanan lagi, baka buncoy pada masjid, baka kami di dalam botol. Misalnya, kami dalam masjid ke masjidnya langsung nyata aja harapnya. Walaupun dalam wadah tetap kada boleh juga. Yang keenam, buang air di tempat yang dimuliakan seperti tempat nusuk yang sempit, seperti nusuk ini tempat ibadah di orang berhaji umrah, seperti di Safa, di Marwah, kada boleh di sana kami walaupun dalam wadah. Biasanya di Makkah tuh kalau masjid WC-nya di luar jauh. Kalau kada ketahanan misalnya harus keluar tak, kada boleh di situ kami walaupun dalam botol, dalam wadah misalkan. Beda di Arafah atau Musdalifah itu kada apa-apa di sana karena tempatnya luas, kada mungkin. Ada aja di Arafah, di Musdalifah itu WC ada aja. Tapi kalau di Masjid Haram di Madinah itu WC-nya di luar masjid tuh. Nah kan masjidnya ganal benar luas, jadi jauh banget mendatangi tak. Yang ketujuh, dosa kemaluan adalah jima di waktu haid dan nifas. Nang lakinya berdosa, nang bininya berdosa kemaluannya. Ya kan pian haid nifas laki pian handap kada boleh membari. Wajib kada membari. Atau sudah bersih tapi belum mandi wajib, bersih ya sudah. Ujar pian selajur mandi wajib kada boleh. Jadi mandi wajib dulu, mandi haid nifas dulu. Nah hanya berhubungan dua laki bini. Iya, jangan sekaligus ya, nyaman sekali aja mandi kada boleh tak. Bersuci dulu. Ya kan mandi yang berniat mandi tapi kada berniat kada boleh juga. Yang berniat pian mandi haid nifas tak rajin. Apa saja aku mengangkatkan hadas besar, ya kan wajib atasku karena Allah Ta'ala. Sabda Nabi, iza waqar rajul ahlahu wa waidun wa in kana daman ahmar falyatasaddaq bidinarin wa in kana asfar falyatasaddaq binisbi dinarin. Rawahu Abu Daud wal Hakim. Sabda Nabi, apabila jima seorang laki-laki istrinya dan istrinya di waktu haid,
jikalau haidnya waktu darahnya deras, ya, maka kiparatnya bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Emas berapa ini? Berapa ini? Misalkan 2 juta kali 4 tak? Itu kiparatnya bila kadang gitu dosanya kada diampuni. Bilanya sudah haidnya kada deras lagi, lalu jima juga, maka bersedekah setengah dirham. Jadi 4 gram kali 2. Iya kan? Sabar aja bang, sabar bang. Pian haid atau nipas, ya kan, laki pian itu nya memproduksi terus tak? Itu bila kada dikeluarkan, ya bila kada ganti uli tak? Itu hang lagi pian tak? Boleh waktu haid nipas, boleh selain itu, ya kan, boleh aja pakai yang lain. Paham aja tak? Nah kan direkam nih, kena anu bener kena. Dedit kada bisa. Ini kada jaga ibarat itu kada memana, kada melajari porno, kada melajari hukum, ya kan? Nah banyak ada masalah ini kita kada bicarakan tak? Ini hukum nih. Yang ke-9, jima di lubang belakang. Dosa juga kemaluannya tak? Walaupun bini seorang juga kada boleh tak? Sabda Nabi SAW, Inna Allah la yahsi minal haq la ya'tun nisa'a fi adbarihinna. Sesungguhnya Allah tidak malulah daripada menyampaikan kebenaran. Janganlah kalian mendatangi istri-istri pada lubang belakangnya. Kada boleh tak? Yang ke-9, meninggalkan khitan setelah balik. Khitan wajib hukumnya bagi laki-laki. Babinian bang, ada nama sunat aja, ada madakan wajib juga. Ini bila babinian, bila kada ada khitan ujar apa ngarannya, birahinya ganas penagan aja lah. Bila kada disunat, nafsunya ganas benar tak? Disunat. Kalau lakian tuh berdosa tak? Jadi wajib berkhitan kalau lakian. Yang ke-11, menjima binatang. Yang ke-12, mengeluarkan air maniknya dengan tangannya sendiri. Ya kah? Atau tangan bukan pasangan nang halalnya. Berdosa tak? Ya kah? Kalau pian, laki pian boleh minta japayakan. Laki pian boleh minta japayakan, lawan pian boleh juga. Masuk ya juga. Gatal nih, gatal. Udah kegatalan. Tapi kalau tangan sendiri kada boleh.
La'anallahu, Allah melaknat seseorang yang menikahi tangannya sendiri. Ya, haram itu hukumnya. Yang ke-13, zina. Zina, jima di luar nikah, ya kan? Yang ke-14, liwat. Liwat ini lalakian sama lalakian, babinian sama babinian, ya kan? Bahasanya lalakian itu homo kah? Homo. Kalau babiniannya lesbi, itu haram tuh, maksiat kemaluan tuh. Ini homo, lesbi ini penyakit purbakala. Wah, ini timbulan bulan, ya kan? Ada beritanya di HP, Thailand sudah, negara Thailand membenarkan nikah sesama jenis, ya kan? Di Inggris ya juga kabar beritanya. Ini penyakit purbakala, penyakit kaum Nabi Lut. Maka disiksa Allah Ta'ala, negerinya itu diangkat, ya kan? Negerinya diangkat ke atas langit, dibalikkan, ditumpahkan. Kaum Nabi Lut, kaum sodomi, ya kan? Jadi bahasa sodomi aja. Bagaimana hubungan yang di luar nikah tapi dipaksa, diperkosa, ya kan? Halo, hati-hati pian berjalan. Kalau ini nda tuha jua jangan dan lagi nang kapingin nyepian nih kain nang ketujuan pian. Hati-hati jua aja berjalan, jangan tapi seksi pakaian kalau diperkosa lagi. Kalau diperkosa itu nang memperkosa nang berdosa. Kalau nang diperkosa itu kada berdosa. Tapi walaupun kada berdosa, ya kalau akibatnya berat juga lah. Supan di kampung macam-macamnya kadang, apalagi betianan jaga. Yang hubungan di luar nikah itu yang paling tinggi dosanya, yaitu jima anak dengan orang tua, ya kan? Berita di TV itu macam-macam ini. Ya kalau anak abah memperkosa anak ya, iya anak kandung. Itu yang paling besar tak dosanya, yang paling tinggi tak ya kan, memperkosa anak atau anak memperkosa mama, ya kan? Di bawahnya sesama badi yang sanak kandung, masa kandung badi yang sanak kada boleh ya, itu dosa besar juga. Kemudian di bawahnya lagi yang ketiga itu sesama suka sama suka, orang berpacaran. Berita 75% kananakan nang sekolah di kota nang berkumpul lelakian babinian toh SMP SMA tah, ya kan? 75% kada bujang lagi, kabar beritanya di survei, ya kan? Berat banget tuh.
Mudahan Allah peliharakan kita, anak zuriat sekeluarga sampai hari kiamat dari perbuatan zina, ya, dan perbuatan homoseksual ini, lesbi ini. Nah, ini kejahatan tak luar biasa. Berita di TV itu, nah, ya kah? Beritanya masalah itu aja tak? Ya kah? Minuman keras, masalah itu, masalah seks ini, narkoba. Terus tapi jauh tuh masalahnya itu aja. Jadi apa usaha kita supaya terhindar daripada perbuatan zina ini? Yang pertama, pada hakikat, ya ini hakikat, kembali kepada hakikat dulu. Tidaklah kita terpelihara daripada perbuatan zina itu kecuali Allah jua nang menolong memeliharakan. Makanya kita kembali kepada Allah berdoa. Ya Allah, peliharakan diri ulun, keluarga ulun, anak zuriat ulun daripada perbuatan zina. Berdoa. Doa waktu istinja. Apa doanya? Ini enggak ada basuh ya kan hajin istinja aja. Basuh behara kami. Bacaan lah. Dalam hati berdoa masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Nah waktu babasuh itu cuma jangan diucapkan, tidak boleh karena dalam WC, di dalam hati aja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Ya kan, insya Allah bila berdoa seperti itu dipeliharakan Allah kena kemaluannya dari zina dan segala kemaksiatan kemaluan. Ya Allah, bersihkan hati ulun. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, daripada sifat munafik, wa hasin farji minal fawahishi. Ya Allah, peliharakan kemaluan ulun daripada segala dosa-dosa kemaluan. Waktu beristinja berdoa aja. Nah, keluarnya keluar WC, ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anni azaba wa afani. Cari kena doanya, ada jadi di doa-doa hafalan salat ada jadi jantan itu. Kalau yang kada hafal ditulis, jandak di WC dihafalin. Kada hafal juga dan goreng alih benar Tuhan sampai hafal pakai hati barang sambil babasuh tah. Ya Allah, peliharakan kemaluan ini daripada segala dosa waktu beristinja tah. Yang kedua, usaha ikhtiar kita supaya terpelihara daripada zina ini, tutuplah pintu-pintu yang membawa kepada zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah dalam Al-Qur'an, janganlah mendekati zina. Apa yang menyebabkan membawa ke arah zina itu jangan ditutup. Ya kan? Berpacaran itu membawa ke zina tak? Iya kan? Di berita-berita di TV itu ada aja sudah laki. Nang bini ini ada aja sudah laki ya kan? Nang bini ada ya kan? Nang laki ada juga bini selingkuh aja lagi. Atuh. Lawan bini kada ada lagi gairahnya aja. Lawan nang bini orang nang bagairah. Hantu tuh ya kan, iblis syaitan membisikkan ke hati itu. Anak dijaga. Kalau berpacarannya kawannya lelaki yang datang ke rumah, nak abah amamah nak ke pasar lah kan bisa lah kawan di rumah bisa benar harinya ditinggalkan.
Hati-hati tak. Itu disebut dayus, ya kah? Kada cemburu dengan anak, atau laki kada cemburu lawan bini lawan anak, dayus dia tuh. Kada masuk, jangan masuk surga, mencium bau surga kada, membiarkan anak atau jaka suami itu istri dan anak kada ada cemburu. Yang ketiga, usaha kita supaya terpelihara daripada zina ini, yaitu mengetahui apa bahaya-bahaya zina. Apa bahayanya, dosa besarnya apa, bahayanya apa. Yang pertama, rezeki tidak barakah. Sabda Nabi, az-zina yurisul faqra. Zina itu mewarisi kefakiran. Sugih bana guru orang selingkuh itu, orang nang nukar nang bekiluan dia kan. Nukar daging bekilu. Ini kupu-kupu malam. Biasa kupu-kupu siang, ini malam. Ya kan orangnya sugi-sugi aja, maka rezekinya kada barakah nyata aja, pak kada barakah harta dibawa ke sana. Yang kedua, zina itu adalah dosa besar setelah syirik, setelah kafir, setelah syirik itu zina itu yang paling besar dosanya. Sabda Nabi, ma min zambin ba'da syirki a'zamu indallah min nutfatin wadaha rajul fi rahimin la yahillu lahu. Rawahu ibnu abi dunya anil haisam. Sabda Nabi, tidaklah dari dosa setelah kesyirikan, setelah kekafiran yang lebih besar di sisi Allah daripada nutfah yang diletakkan seorang laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya. Yang ketiga, sekali berzina runtuh amal ibadah 70 tahun. Umur kita aja kalau sampai 70 tahun. Andai sampai aja umur 7 tahun, ibadahnya mana? Ini umur 70 tahun beribadah. Siang puasa, malam samalaman sembahyang 70 tahun. Bazina sekali 70 tahun hancur. Sabda Nabi, zaniyatun wahidatun tahbitu amala sab'ina sanah. Sekali berzina itu meruntuh amal 70 tahun. Yang keempat, azab yang luar biasa di alam kuburnya, di alam barzahnya. Sabda Nabi, man zana bi imra'atin fatadha alaihi fi qabrihi samaniyata abwab minan nar yakhruj min tilkal abwab aqarib wal hayatun ila yaumil qiyamah. Siapa yang berzina, Allah bukakanlah atasnya di dalam alam kuburnya 8 pintu daripada pintu neraka, yang keluarlah dari neraka itu ke kuburnya ular-ular dan kala-kala yang menyiksanya sampai hari kiamat. Yang kelima, azab yang luar biasa di hari kiamat. Di hari kiamat luar biasa pula. Sabda Nabi, inna li ahli nari sayhatan min natmirihi farjizani. Sesungguhnya orang-orang yang di neraka berteriak kesakitan dan rasa terganggu dikarenakan bau busuk kemaluan orang yang berzina. Orang yang sesama di dalam neraka sudah dihukum makan, dipukuli,
sudah dipukuli malaikat, tersiksa, ditambah pulang bau kemaluan orang yang berzina ini. Itu mengganggu pula orang lain, saking baunya busuknya. Ya kalau waktu Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan ada seseorang yang di hadapannya hidangan. Satu hidangan makanan yang baik, satu hidangan yang baulat busuk bebelatung. Ternyata yang dimakannya yang busuk itu, yang bebelatung itu. Lalu kata Nabi, ya wahai malaikat Jibril, apa itu? Itu gambaran umat engkau yang dia memiliki pasangan yang halal, ternyata dia mencari yang haram. Ya berzina, selingkuh. Bacakan anak-anak halus-halus tuh, masih di bawah 5 tahun, balita. Bacakan surah Al-Qadar. Ya kan, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai akhir. Dibacakan, ditiupakan ke seluruh tubuhnya. Iya kan? Itu biasa bila pian biasa orang tuh batismeh lawan guru tuh ya kan. Baptismeh itu dibacaan guru, kalau nah guru membacakan surah Al-Qadar ada ditiupakan ke anak itu. Insya Allah seumur hidup dipeliharakan Allah daripada perbuatan zina. Ya, ataupun bisi anak, bisi cucu bacakan surah Al-Qadar rancak-rancak supaya terpelihara daripada zina, dipeliharakan Allah. Yang nyata dapat barakah baca Al-Quran. Ada orang jima hubungan di luar nikah, lalu baanakan, ya kalau betianan, lalu baanakan. Nah ini masalah timbul pulang. Yang pertama, walaupun dinikahkan dua, mudahan Allah peliharakan lah ya kan. Kita nih sekeluarga nauzubillah dari perbuatan zina. Cuma ini andai ya kan. Andai ini kan anakan pacaran bezinainya, betianan. Ada usaha bermasalah digagana laki nikahkan aja gitu. Ya kan? Kalau sebelah perkara polisi, mbak nikahkan orangnya berdamai aja. Karena sudah, bayinya sama sayang, sama cinta juga. Mbak nikahkan orangnya, apa sudah apa ada. Cuma jadi masalah itu. Yang pertama, anak yang dikandung si babiniannya itu, si abahnya kadakawa jadi wali, bukan walinya. Ya kasih anak yang lahir itu kada boleh babin abahnya. Ya itu guru jangan kan dasar abahnya. Darah dagingnya, DNA-nya, rambutnya, macam-macamnya. Kenapa masalahnya? Mencoblos bukan sebelum hari H. Ya, ini mencoblos sebelum hari H-nya. Itu. Jadi kada sah tuh anaknya tuh atau anak. Maka anak nih bin mamanya. Lahir. Yang kedua masalahnya, bilanya si anak ini nang lahir lalakian. Ya kah? Kemudian kenanya ada adiknya bebinian, maka nang si kakaknya ini nah kada kau menjadi wali bagi si adiknya, ya kan? Kada boleh jadi wali tak? Kurang akad nikah tak? Misalkan abahnya meninggal ya, maka walinya kena wali hakim, KUA, kepala KUA jadi hakimnya, jadi nama walikannya. Andai yang ketiga, andai meninggal si abahnya, ya kan? Maka si anak ini kada bisa mawaris, karena lain, ya kan bahaya banget tuh hubungan zina ini.
Semoga Allah peliharakan kita sekeluarga anak zuriat sampai hari kiamat dari segala dosa-dosa kemaluan, daripada perbuatan zina, daripada liwat. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai. Semoga Allah menyelamatkan, membahagiakan kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.